Selamat sore, bahagia sekali kita bertemu lagi di dalam acara Bincang Sehat Seru bersama scorecarddiet.com dengan saya Hendro dan narasumber kita Dr. Grace dan Dr. Amel. Hai Dr. Grace, apa kabar? Halo, baik, kita jumpa kembali. Dr. Amel, apa kabar? Sehat semua. Amin. Di session yang lalu kita telah membahas apa itu mikrobioma dan apa itu probiotik dan prebiotik. Secara singkat kita telah bahas gangguan mikrobioma itu dapat menyebabkan beberapa penyakit. Nah, hari ini kita maju lebih dalam lagi tentang ekosistem bakteri di dalam tubuh. Kita ingin tahu mengapa ekosistem mikroorganisme sehat itu penting untuk dijaga. Silakan Dr. Amel dulu ya. Ini. Ya, silakan. Betul, Bapak. Ekosistem ya, Pak. Sebenarnya ekosistem itu baik di luar tubuh maupun di dalam tubuh ada loh, Pak. Tapi kita sekarang membahas ekosistem dalam tubuh kita yang jarang sekali kita perhatikan ternyata. Manusia itu dihuni oleh banyak banget yang namanya mikroorganisme. Dan permukaan kulit manusia dari kulit luar sampai saluran pencernaan di bagian dalam itu sebenarnya didiami oleh ribuan bahkan triliunan ya Dr. Grace ya. Dr. Grace sempat di video sebelumnya bahwa triliunan mikroorganisme itu tumbuh dan berada di dalam tubuh kita. Dan keseimbangan jumlah si bakteri baik dan bakteri yang bakteri baik ini adalah kunci untuk kita selalu bisa mempertahankan hidup sehat dan memperkecil kemungkinan untuk si bakteri patogen atau yang biasa kita kenal ya virus, jamur itu untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga menghasilkan suatu penyakit bagi tubuh kita. Dari 100 triliunan mikroba di dalam usus pencernaan aja itu fungsinya banyak kan, kemarin kita sudah sampaikan bisa menetralisir banyak hal, bahkan juga racun-racun dan akhirnya pun dengan adanya mereka daya tahan tubuh kita malah yang meningkat serta dapat juga membantu pembentukan vitamin-vitamin yang juga diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolismenya. Bila terjadi ketidakseimbangan bakteri baik ini karena jumlah si bakteri jahat atau patogen yang lebih tinggi seperti jamur ataupun juga bakteri atau virus lainnya, maka tubuh kita pun akan banyak respon negatif yang timbul. Salah satunya peningkatan berat badan ataupun manifestasinya. Jadi ya. Bakteri itu bisa memproduksi vitamin, Dok. Penasaran saya, benar itu? Secara tidak langsung, Pak. Itu sebenarnya mereka bermetabolisme dan pastinya akan menghasilkan zat-zat yang berguna bagi tubuh kita, salah satunya vitamin itu. Gitu. Ya. Ya, tadi aku mau melanjutkan sedikit. Kalau misalnya ternyata bakteri jahatnya itu yang lebih banyak, otomatis tubuh kita kan akan jadi jatuh sakit ya. Jatuh sakit ini ternyata bukan hanya jatuh sakit biasa, ternyata pun secara metabolismenya sangat mempengaruhi berat badan kita, ataupun manifestasi lainnya bisa ke penyakit autoimun ternyata, Pak. Jadi memang ekosistem ini yang kita butuhkan sekali untuk mengatur metabolisme di dalam tubuh. Contoh, kalau Bapak penasaran dengan bakteri-bakteri yang sebenarnya bisa mengatur berat badan kita, yaitu misalnya Firmicutes, itu bisa menyerap lebih banyak kalori. Sehingga yang buat yang mereka yang mau berdiet itu sebenarnya kalau kita bakteri baiknya cukup banyak, otomatis proses penurunan berat badannya pun akan lebih mudah tercapai. Selain itu juga bakteri dari famili Bacteroides itu perannya juga sangat penting untuk menjaga tubuhnya yang sudah bagus itu tetap langsing. Nah, sobat sehat yang pengen diet tadi perlu banyak Firmicutes tadi ya, Dok. Siap. Lanjut. Itu hal menarik dari bakteri-bakteri baik ini ternyata. Amazing. Oke, lanjut. Lanjut, Dok. Oke, kemudian mungkin nanti setelah ini Dr. Grace yang akan menyampaikan untuk ininya kali, Pak. Udah. Oke. Ya, menjaga keseimbangan itu. Karena kan memang kita butuh sekali ya ekosistem yang seimbang
supaya tetap tubuh kita tetap sehat ya untuk Iya, mencegah berbagai macam penyakit masuk ke dalam tubuh. iya. Nah, Jadi ini menyambung sudah dari pertanyaan Dokter Amel ya. ya, ini sudah ada yang bertanya, Dok. Caranya bagaimana menjaga ekosistem bakteri tubuh itu supaya tetap stabil dan Dan apa makanan atau minuman atau mungkin gaya hidup yang mempengaruhi sehingga terjadi keseimbangan ekosistem bakteri yang baik, Dok. Oke, jadi yang pertama yang perlu diingat adalah apalagi zaman sekarang ya Pak dan Dokter Amel, di mana hidup kita tuh serba instan. Kalau mungkin zaman dulu itu memang yang serba instan itu kurang, jadi kita pasti makan makanannya dari alam gitu ya. Sehingga kalau kita makan dari alam itu pasti kebutuhan itu prebiotiknya ya, itu kan pasti akan memenuhi untuk kesehatan mikroorganisme dalam usus kita. Tetapi zaman sekarang kalau memang gaya hidup kita itu memang serba instan, nah pasti yang kita butuhkan adalah nomor satu adalah minuman, makanan, probiotik, ya khususnya yang multistrain. Ya saat ini memang sudah tersedia baik dalam bentuk suplemen, ya kapsul gitu yang dijual atau juga dalam minuman jus fermentasi, dalam makanan-makanan yang fermentasi, contohnya apa sauerkraut, kimchi gitu ya, minuman yogurt gitu ya, macam-macam gitu ya, yang atau tempe juga bisa adalah makanan-makanan fermentasi yang kaya akan probiotik. Nah itu yang kita harus banyak makan. Kemudian tentunya kalau kita sudah rajin makan probiotik, prebiotiknya yang penting, yang tadi Dokter Amel ceritakan ya. Jadi kesehatan pencernaan kita kalau kita sudah makan makanan yang kayak fermentasi, makan makanan sayur itu adalah prebiotiknya juga. Jadi untuk makanan untuk probiotiknya. Nah, asupan prebiotik yang terletak pada makanan itu yang berserat dan tidak mudah diolah. Ya. Jadi prebiotik itu adalah sebenarnya makanan-makanan yang tidak bisa diolah, tapi dengan bantuan probiotik itu malah bisa dicerna dengan baik. Ya. Contohnya apa sih prebiotik itu? Nah, itu tadi mungkin sudah dijelaskan, ada bawang bombay, bawang putih, artichok, ada kacang-kacangan, asparagus, pisang juga adalah prebiotik yang baik ya. Dengan asupan ini maka bakteri itu akan mendapatkan makanannya untuk kemudian untuk melakukan tugasnya gitu ya. Kemudian kalau memang tidak suka makan makanan yang sayur-sayuran, bisa dalam bentuk jus buah, jus sayur, tapi ingat jangan pakai gula terlalu tinggi. High sugar itu juga akan menekan probiotik yang sehat, mikroorganisme dalam tubuh kita juga akan menekan, yang baiknya juga akan tertekan, yang patogennya akan naik gula gitu, jangan terlalu banyak gula ya. Jadi ada ribuan bakteri yang tidak diketahui jenisnya dalam tubuh kita yang akan punya manfaat gitu ya. Kemudian yang berikutnya, hindari makanan olahan ya. Makanan olahan apa? Ya makanan yang siap saji. Itu kita hindari. Kemudian apalagi yang GMO ya, atau genetically modified organism. Ya, susah jadi ngomongnya. Nah, itu kita harus hindari. Kemudian batasi antibiotik dalam jumlah yang banyak. Kemudian kita juga bisa lakukan, setelah kita udah lakukan dengan makanan kita juga tidur yang cukup ya, karena istirahat yang cukup, hindari stres itu juga akan menunjang kehidupan mikroorganisme yang sehat dalam tubuh kita ya. Kemudian orang yang depresi itu malah atau yang kurang tidur itu malah bisa juga mengalami disbiosis. Kemudian yang terakhir adalah rutin berolahraga, karena selain olahraga, karena olahraga juga akan membantu kita dapat tidur dengan baik, namun juga ada manfaat-manfaat yang lain ya, yang akan juga berpengaruh pada kesehatan tubuh kita gitu ya. Jadi dari segala sisi. Jadi bukan dari sisi makanan saja, minuman saja, tetapi juga dari tingkat stres, dari istirahat yang cukup, kemudian berolahraga itu penting. Demikian, Pak. Siap, terima kasih.
Jadi demikian sesi kedua perbincangan kita mengenai mikrobioma dan probiotik. Pada kesempatan yang akan datang, kita akan sambung lagi dengan sesi ketiga. Selamat sore Sobat Sehat semuanya, selamat sore Dr. Grace dan Dr. Amel, sampai jumpa yang akan datang. Selamat sore, kita berjumpa kembali nanti.